Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 286, tidak ada sepatah kata pun tentang malam ini. Jingyun, aku merasa sakit. Jika Seng Minglan harus menyebutkan satu momen saat ia merasa paling malu, momen itu adalah saat ini. Seluruh tubuhnya terasa panas dan dia tidak dapat menahan keinginan untuk memakan sesuatu yang dingin, itulah sebabnya dia terus memeluk Jingyun sedekat mungkin, meskipun akal sehatnya telah memperingatkannya untuk tidak kehilangan ketenangannya seperti itu. Pada saat yang sama, Jingyun telah membawanya ke kamar lamanya dan hendak menjatuhkannya ke dalam bak mandi. Namun, ia kemudian memutuskan untuk tidak melemparkannya ke dalam air es, dan malah menggosoknya dengan handuk dingin untuk meredakan rasa tidak nyamannya. Tunggu sebentar, kita bisa segera pergi. Jingyun, jangan pergi. Seng Minglan menangkapnya. Karena pria ini adalah satu-satunya yang bisa diandalkannya saat ini. Dan dia takut kakek Seng akan memperhatikan mereka, dan membiarkan semua yang telah mereka lakukan selama ini menjadi sia-sia. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini bersamamu. Jingyun berkata sambil terus menutupi tengkuknya dengan handuk basah, sehingga dia bisa tetap berpikir jernih. Kembali pada penelitian, obat itu juga mulai berpengaruh pada orang Inggris itu. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Orang tua itu segera bertanya. Sedikit. Kalau begitu, sebaiknya kau beristirahat di kamar Minglan, kau tidak boleh pergi karena sudah sangat malam. Aku akan meminta pembantu untuk membantumu bangun. Orang tua itu tampak tenang, seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang kejam. Meski begitu, orang Inggris itu tidak punya tenaga untuk menanggapi sama sekali, dan masuk ke kamar Seng Minglan dengan bantuan para pelayan. Dia bahkan tidak bisa menemukan cahaya, dan langsung menerjang tempat tidur saat samar-samar melihatnya. Pada saat yang sama, Seng Minghui merasa sangat tidak nyaman hingga dia merobek pakaiannya sendiri, dan keduanya akhirnya cocok seperti minyak ke api, dan ruangan segera bergema dengan suara-suara yang akan membuat siapapun tersipu. Para pelayan, yang yakin bahwa tugasnya telah tercapai, segera melapor kembali kepada lelaki tua itu, yang tampaknya telah mewujudkan ambisinya sejak lama. Beritahu yang lain bahwa mereka bisa mengabaikan suara apapun yang datang dari ruangan itu, ia kemudian memberi instruksi kepada para pelayan. Atau jaga jarak saja. Ya, Tuan. Para pelayan tentu saja senang karena mereka bisa istirahat lebih awal, meskipun tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa orang yang ada di dalam kamar Seng Minglan bukanlah Seng Minglan. Meski begitu, sudah terlambat meskipun mereka baru menyadarinya sekarang. Sementara itu, ketika Mama Seng melihat bahwa para pelayan menjauh dari tempat kejadian perkara, dia segera menghubungi Jingyun. Saya akan membuat orang tua itu sibuk sekarang. Sekarang pergilah bersama kakak keempat, mobil Seng Xiao masih menunggu di bawah. Mengetahui bahwa kesempatannya telah tiba, Jingyun melemparkan jaketnya ke arah Seng Minglan sehingga dia tidak memperlihatkan dirinya, dan menggendongnya keluar rumah, menghindari para pelayan saat dia langsung menuju ke tempat parkir mobil. Jingyun, Mukiki melambaikan tangannya dari dalam mobil, dan dia segera naik ke mobil bersama Seng Minglan. Baru saat itulah mobil Seng Xiao benar-benar meninggalkan kediaman Seng. Bagaimana kabar kakak keempat? Mukiki berbalik untuk melihat dan mendapati wajah Seng Minglan memerah karena dia terus mengerang. Seng Xiao menoleh ke belakang untuk melihat ke depan saat dia berbicara dengan Jingyun. Kita akan langsung menuju Jingting. Seorang dokter sudah menunggu. Memahami mengapa Seng Xiao berbuat seperti itu, Mukiki menyalakan musik, sungguh tidak baik melihat seseorang dalam kondisi rentan, dan dia harus membiarkan kakak keempat menjaga harga dirinya. Jingyun sendiri memandang mereka dengan penuh rasa terima kasih sebelum memeluk erat Seng Minglan. Tubuhnya terlalu panas, dan tidak meredakannya tepat waktu akan membahayakan tubuhnya. Dan mengetahui betapa khawatirnya Jingyun, Seng Xiao menginjak pedal. Meski begitu, Seng Minglan berusaha sekuat tenaga menggosokkan tubuhnya ke dada Jingyun. Karena tempat itu sangat dingin dan sangat nyaman. Jingyun pun mulai tersipu, namun beruntung baginya, pasangan di depan berpura-pura tidak sadar, bahkan tetap menyalakan musik keras-keras dan memekakkan telinga. Bertahanlah sedikit lagi, kakak keempat. Gumamnya. Bagaimanapun juga, Seng Minglan sama sekali tidak mampu mengendalikan kekosongan dan dorongan yang berkobar dalam tubuhnya, bahkan dia naik ke leher Jingyun, menegakkan tubuhnya sambil menggigit telinganya. Jingyun menahannya, takut dia akan semakin nakal. Akhirnya, mobil itu menabrak Jingting dan Jingyun segera menggendong Seng Minglan turun dari mobil. Dokter yang menunggu pun segera merespons, menyuntiknya dengan obat lain untuk melawan afrodisiak setelah pemeriksaan singkat. Ini butuh waktu untuk berefek. Kamu harus menggosok tubuhnya dengan handuk basah. Mendengar kata-kata itu, Jingyun segera menggendong Seng Minglan ke kamar tamu, menidurkannya di tempat tidur sementara dia mengambil es dari lemari es. Seng Xiao dan Mukiki saling bertukar pandang. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Jingyun berusaha terlalu keras untuk tetap melajang seumur hidup. Meski begitu, Seng Minglan kembali sadar dengan obat penangkalnya. Dia memperhatikan Jingyun yang sibuk pergi, sebelum menangkapnya dengan lengan bajunya. Jingyun. Ada apa, kakak keempat? Jingyun.
Ada apa, kakak keempat? Dia segera berjongkok di depannya. Aku merasa sakit. Aku merasa sangat sakit. Kau tidak menyukaiku. Kalau begitu, bawa aku. Seluruh tubuh Jing Yun menegang. Kakak keempat tahu kalau dia menyukainya. Dan dia bahkan menyuruhnya untuk membawanya. Meskipun demikian, dia kembali sadar pada saat berikutnya dan mencoba menenangkannya. Kakak keempat, dokter sudah memeriksamu. Tunggu sebentar dan kau akan baik-baik saja. Tapi aku merasa sangat sakit, kata Seng Minglan, bahkan mengulurkan tangan untuk mengambil pakaiannya dan menelanjangi dirinya dalam proses itu, sementara Jing Yun segera menarik selimut menutupi tubuhnya. Kamu akan segera baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja jika kau mengantarku. Aku tidak akan memanfaatkanmu saat kamu dalam posisi rentan. Jing Yun menjawab dengan tegas. Ada es di sini. Aku akan mengoleskannya padamu sebentar dan kamu akan segera merasa lebih baik. Bagaimanapun, pikiran Jing Yun saat ini sangat jernih, dan dia tahu bahwa hal yang salah tidak boleh dilakukan pada waktu yang salah. Dia tidak ingin Seng Minglan menikahinya karena kewajiban atas hal seperti ini, karena dia berharap Seng Minglan akan membuat setiap pilihan dengan pikiran yang jernih. Untungnya, Seng Minglan tidak mengatakan apa-apa lagi, malah menutup matanya untuk bekerja dengannya. Tak lama kemudian, dia berhasil melewati fase terberat dan merasa lebih nyaman. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya lagi dan berkata kepadanya, tidak ada sepatah kata pun tentang malam ini. Tidak dalam hidupku, janji Jing Yun. Merasa tenang, Seng Minglan memejamkan matanya lagi, saat pendapatnya tentang Jing Yun mengambil perspektif yang sama sekali baru. Anak laki-laki itu telah benar-benar dewasa. Di luar, Seng Xiao dan Mu Qi sedang duduk di ruang tamu. Mu Qi menatap pintu kamar tamu sebelum menoleh ke Seng Xiao. Xiao, menurutmu apakah kita akan melihat kemajuan di antara mereka? Bagaimana dengan kakak keempat yang seperti itu? Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Jing Yun tidak akan pernah memanfaatkan orang lain. Dia merusak kesempatan yang bagus. Dia bisa menyatakan cintanya meskipun tidak ada kemajuan. Kakak keempat tahu tentang perasaannya. Seng Xiao berkata sambil mencubit hidungnya. Baiklah, sekarang sudah malam. Mandilah dan pergilah beristirahat. Bagaimana denganmu? Aku harus membawa kakak keempat pulang sebelum fajar, kata Seng Xiao sambil mendorongnya. Sekarang istirahatlah. Aku akan segera datang. Mengerti, Mu Qi mengangguk. Beruntung malam itu datang dan berlalu dengan penuh sensasi tetapi tidak ada bahaya nyata, meskipun tidak ada yang tahu bagaimana reaksi Seven Sister besok pagi.